Amerika Serikat kembali dibuat tercengang oleh perkembangan teknologi dari Indonesia. Kali ini, bukan soal sumber daya alam atau tenaga kerja murah, melainkan sebuah sistem pembayaran digital yang perlahan mulai mengguncang dominasi global. Teknologi itu bernama QRIS. Sebelumnya, kekhawatiran Amerika hanya sebatas prediksi. Namun kini, ketakutan itu berubah menjadi kenyataan. Sistem pembayaran nasional buatan Bank Indonesia tersebut diketahui mulai menembus pasar internasional, bahkan masuk ke negara-negara dengan standar teknologi tinggi seperti Jepang dan China. Tanpa banyak gembar-gembor, QRIS perlahan menunjukkan taringnya. Bank Indonesia mengonfirmasi bahwa Jepang akan mulai menerapkan sistem ini secara bertahap. Uji coba perangkat lunak telah dilakukan sejak pertengahan Mei tahun 2025 dan penggunaannya ditargetkan resmi berjalan mulai 17 Agustus. Momentum ini dipilih bukan tanpa alasan, melainkan sebagai simbol kemandirian ekonomi Indonesia. Bagi wisatawan Indonesia, kehadiran QRIS di Jepang menjadi angin segar. Selama ini, banyak turis mengeluhkan sistem pembayaran di negeri Sakura yang masih sangat bergantung pada uang tunai. Tidak semua toko menerima kartu debit atau kredit, terutama di wilayah pedesaan. Bahkan hotel kecil pun seringkali hanya melayani pembayaran tunai. Masuknya QRIS mengubah pola itu. Wisatawan kini bisa bertransaksi lebih praktis tanpa harus menukar uang atau mencari ATM. Hal sederhana, namun berdampak besar bagi kenyamanan dan efisiensi. Tak hanya Jepang, China juga dikabarkan membuka pintu bagi QRIS. Padahal, negara tersebut dikenal sangat protektif terhadap teknologi asing. Selama ini, China memilih membangun ekosistem digitalnya sendiri, seperti WeChat Pay dan Alipay. Namun, menariknya, QRIS justru dianggap tidak mengancam sistem dalam negeri mereka. Alasannya cukup sederhana. Setiap transaksi QRIS tetap berada dalam pengawasan otoritas negara masing-masing. Transparansi inilah yang membuat China tidak merasa terancam, sekaligus menunjukkan bahwa QRIS bukan sekadar alat bayar, tetapi juga instrumen kontrol ekonomi. Perkembangan pesat QRIS inilah yang membuat Amerika Serikat mulai resah. Dominasi sistem pembayaran global seperti Visa dan Mastercard perlahan mendapat tantangan, apalagi QRIS mengusung transaksi berbasis mata uang lokal tanpa ketergantungan pada lembaga keuangan asing. Donald Trump bahkan sempat melontarkan kritik, menyebut QRIS tidak sesuai standar internasional. Namun, banyak analis menilai pernyataan tersebut bukan soal teknis, melainkan bentuk kekhawatiran kehilangan pengaruh ekonomi global. Pengamat ekonomi internasional menyebut bahwa jika sistem seperti QRIS diadopsi secara masif oleh negara berkembang, maka Amerika berpotensi kehilangan salah satu senjata geopolitiknya. Sistem keuangan selama ini menjadi alat tekanan yang efektif, dan QRIS berpeluang melemahkan itu. Tekanan terhadap Indonesia tidak berhenti di situ. Amerika juga sempat menaikkan tarif impor produk Indonesia hingga puluhan persen. Namun langkah tersebut justru membuka fakta baru. Ekonomi Indonesia kini tak lagi bisa dipandang sebelah mata. Industri dalam negeri berkembang pesat. Baterai kendaraan listrik buatan Indonesia mulai menembus pasar India dan Korea Selatan. Indonesia perlahan menjadi bagian penting dari rantai pasok global. Situasi ini membuat Amerika akhirnya melunak. Alih-alih menekan, Washington justru membuka pintu negosiasi. Pemerintah Indonesia datang dengan proposal yang dinilai matang, komprehensif, dan visioner. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut proposal Indonesia mendapat apresiasi tinggi. Bahkan, pihak Amerika disebut siap memenuhi sejumlah permintaan demi menjaga hubungan ekonomi bilateral tetap seimbang. Kepercayaan diri Indonesia tak lepas dari kekuatan di dalam negeri. QRIS menjadi salah satu bukti bahwa inovasi lokal mampu menggerakkan ekonomi nasional. UMKM menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Lebih dari separuh pengguna QRIS berasal dari pelaku usaha mikro. Sistem ini membantu pencatatan keuangan, meningkatkan transparansi, dan memperluas akses pasar. Pedagang kecil kini bisa bersaing secara setara di era digital. Di berbagai pusat keramaian, fenomena serupa terus terlihat. Konsumen cenderung memilih pedagang yang menyediakan pembayaran QRIS karena lebih praktis dan cepat. Perlahan,
pola transaksi masyarakat pun berubah. Tak heran jika publik rame-rame membela QRIS ketika sistem ini dikritik pihak asing. Banyak yang menilai Indonesia tidak perlu takut, apalagi tunduk pada tekanan luar. QRIS bukan sekadar teknologi pembayaran. Ia adalah simbol kemandirian, efisiensi, dan masa depan ekonomi digital Indonesia. Lalu pertanyaannya, jika sistem buatan anak bangsa mampu bersaing di panggung global, apakah Indonesia masih perlu bergantung pada teknologi asing? Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.